Masyarakat kita terus berkembang dan arah perjalanannya selalu dibentuk oleh berbagai faktor. Faktor-faktor itulah yang menentukan narasi mana yang menang. Namun Jepang adalah salah satu masyarakat seperti itu yang selama ini berhasil menahan ideologi neo-Marxis gaya barat yang kiri dan sinting itu. Tapi tidak akan lama lagi. Karena seperti yang kalian tahu, Jepang adalah salah satu masyarakat yang menua paling cepat. Sebenarnya sedang menyusut, sudah menyusut. Populasinya telah menyusut sejak tahun 2015. Di tengah jalan, Jepang juga memutuskan bahwa mungkin sudah saatnya untuk menerima para migran dan bukan sembarang migran, migran Muslim. Jadi sejak mereka mulai menerima Muslim, tiba-tiba entah kenapa kuil-kuil yang telah berdiri selama ratusan tahun tiba-tiba menjadi sangat mudah terbakar, persis seperti gereja-gereja di Kanada dan Eropa yang juga tiba-tiba mudah terbakar. Lihat ini, orang Jepang itu kebingungan. Prefektur Hiroshima, Kota Hatsukaichi, Prefektur Miyajima. Lihat kuil ini di Hiroshima. Tidak ada api di sekitarnya, tidak ada apa-apa yang terjadi. Tapi mereka, orang Jepang, benar-benar kebingungan. Mereka menggaruk-garuk kepala. Mereka bertanya-tanya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan semua kuil kita? Hanya dalam 6 bulan pertama tahun 2026, lebih dari 9 kuil kuno dan tempat suci di Jepang telah hancur karena kebakaran. Orang Jepang bertanya-tanya kenapa itu tiba-tiba terjadi. Tapi beberapa orang sekarang mulai menghubungkan titik-titik itu dan mereka berkata, ini mungkin ada hubungannya dengan kedatangan Muslim ke negara kita. Karena, seperti yang kalian tahu, Muslim suka melakukan hal seperti itu. Mereka juga melakukan itu di barat. Ini di New York. Ini baru saja terjadi di New York. Beberapa penyerang tak dikenal baru saja melempar bom Molotov ke sebuah gereja di New York. Ada seekor kucing kecil yang malang juga. Mereka tidak terlihat seperti orang Amerika bagi saya. Aksi Ikhwanul Muslimin di Amerika, lihatlah mereka. Kemanapun mereka pergi, selalu sama, selalu sama. Mereka memang suka menguasai, mereka suka mendominasi. Oke, jadi itu saja. Ya, jadi kamu tahu bahwa umat Muslim tidak suka tempat ibadah milik orang lain. Tapi mereka juga mengeluh tentang hal lain, tentang kehidupan secara umum di Jepang. Kemanapun mereka pergi, mereka hanya mengeluh, mengeluh, mengeluh. Dengarkan orang ini. Bagaimana rasanya menjadi seorang Muslim di Jepang? Apa rasanya menjadi seorang Muslim di Jepang? Tepat sekali. Hidup di Jepang sebagai seorang Muslim sebenarnya cukup sulit. Itu tidak mudah. Sekarang memang mulai lebih mudah, tapi tetap saja, misalnya mencari makanan halal, restoran halal, atau ruang sholat. Bahkan dalam kasus teman saya, dia tidak punya waktu untuk keluar kantor demi sholat Jumat. Tapi saya beruntung, saya selalu punya waktu. Alhamdulillah, saya melakukan apapun dengan keberanian. Dulu saya sering ragu karena di masyarakat ini, saya harus selalu memperhatikan orang lain. Tapi setelah mengenal Allah, Jepang, bangunlah. Selalu dimulai seperti ini. Tolong sediakan beberapa ruang sholat untuk kami. Lihat, kami ini tidak akan menyakiti siapapun, tolong. Tapi selalu berakhir seperti ini. Lihat ini. Orang Italia sekarang terpaksa membunyikan lonceng gereja karena umat Muslim suka berdoa di depan gereja. Umat Muslim suka pergi ke tempat-tempat bersejarah milik orang lain dan berdoa di sana. Lihat ini. Ini sebuah gereja. Kenapa mereka harus pergi ke depan gereja untuk berdoa? Kenapa? Jadi mereka selalu mulai seperti ini. Mereka selalu mulai seperti ini. Lihat ini. Ini Moskow. Ya ampun. Kalian semua yang berpikir bahwa Moskow adalah benteng terakhir peradaban barat, selalu dimulai seperti ini. Selalu dimulai seperti ini. Jadi, Jepang, sadarlah. Dengarkan wanita ini. Jadi, aku akan mendapat banyak kebencian karena mengatakannya secara terang-terangan. Tapi aku tetap akan mengatakannya. Shipping itu terlalu dilebih-lebihkan. Oke, karena coba jelaskan kenapa dan bagaimana mereka bisa begitu rasis banget dan tetap lolos begitu saja. Seperti, soalnya, kamu lihat, kamu bisa saja mengikuti semua aturan yang mereka buat, seperti menghormati budaya dan semua hal itu. Tapi mereka tetap akan bersikap rasis kepadamu karena kamu berkulit coklat, karena warna kulitmu. Mereka tidak bersikap rasis terhadap orang kulit putih, dan begitulah Jepang menjadi terkenal. Itu karena orang kulit putih tidak punya budaya. Mereka pergi ke suatu negara, Seperti orang kulit putih yang tidak punya budaya. Lihat, dia baru saja mengatakannya. Lihat betapa santainya dia bersikap rasis dan mungkin dia bahkan tidak menyadarinya. Orang kulit putih tidak punya budaya, jadi mereka dihormati. Lalu, kenapa kamu begitu marah? Mungkin inilah alasan kenapa orang Jepang bersikap rasis terhadapmu atau terhadap orang berkulit coklat. Karena kemanapun kamu pergi, kamu hanya ingin, kamu sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat pada budaya asli. Kamu tidak menunjukkan rasa hormat. Kamu pikir kamu bisa menguasai segalanya. Ada alasannya kenapa, kalau semua orang membencimu,
Pasti ada penyebabnya. Punya budaya, makanannya juga enak, dan mereka sangat mengagung-agungkan Jepang. Dan ketika kamu pergi ke restoran di Jepang dan meminta menu dalam bahasa Inggris, mereka akan memberimu menu dengan harga yang sedikit lebih mahal. Sebenarnya bukan sedikit, tapi cukup jauh lebih mahal daripada menu berbahasa Jepang. Jadi bayangkan, jika negara lain benar-benar melakukan ini, jumlah kebencian yang akan diterima negara itu pasti luar biasa. Tapi orang-orang begitu saja memaafkan dan melupakan kalau itu tentang Jepang. Orang-orang bilang, ini budaya. Apa? Menipu orang? Menipu orang? Bagaimana itu menipu, kamu tolong? Ya Tuhan, aku nggak tahan sama orang-orang ini. Jepang, deportasikan mereka. Bangunlah, bangun Jepang. Deportasi orang-orang ini. Mereka akan datang dan menghancurkan kalian seperti mereka telah menghancurkan Barat. Lihat apa yang sedang terjadi di Spanyol sekarang. Mereka benar-benar menyerbu pantai-pantai di Spanyol atau wilayah Spanyol. Inilah yang mereka lakukan. Lihat. Mereka di sini untuk mengambil alih. Jangan lengah. Jangan turunkan kewaspadaanmu. Masyarakatmu menua. Kamu akan membawa orang-orang ini masuk. Mereka akan masuk. Mereka akan mulai mengambil alih. Mereka akan berkembang biak lebih banyak. Dan sebelum kamu menyadarinya, mereka sudah ada di masyarakat. Mereka punya pengaruh di mana-mana. Di mana-mana. Lihat ini. Lihat orang Muslim ini disuruh pergi oleh orang Jepang karena orang lain tidak menginginkannya. Tonton. Kalau kamu setuju, jangan kemana-mana. Itulah aturannya di Jepang. Orang-orang beradab. Keluarkan pentunganmu. Itu satu-satunya bahasa yang mereka mengerti. Biar saya tunjukkan apa yang sebenarnya dikatakan. Dia akan mengatakan sesuatu, tidak ada subtitle, ada video lain. Di sana ada subtitle terbalik. Seorang Muslim masuk tanpa izin ke sebuah hotel untuk sholat. Dia sedang berdoa. Bahkan ketika polisi memperingatkannya, dia mengabaikannya. Dia sama sekali tidak berniat mengikuti aturan Jepang. Tidak ada niat. Seorang pria Pakistan bernama Muhammad telah ditangkap karena memanipulasi seorang gadis remaja Jepang untuk eksploitasi seksual. Sangat khas. Lihat yang satu ini. Seorang wanita Jepang mengatakan dia tidak ingin Muslim Pakistan di Jepang karena mereka tidak tahu adat, memiliki IQ rendah, dan secara tidak proporsional lebih mungkin menjadi pemerkosa. Itu dia. Berita yang ingin saya bagikan kepada Anda, tidak apa-apa. Berita yang akan saya perkenalkan ini ya. Jadi Anda tahu bagaimana saya bilang bahwa setiap masyarakat sedang membentuk arah perkembangannya sendiri. Jadi ada narasi-narasi yang saling bersaing. Dan ada begitu banyak faktor yang bermain, kepentingan yang berbeda-beda. Semua faktor itu mendorong dan membentuk jalur perkembangan masyarakat mereka. Jelas, ini adalah sisi lain dari masyarakat yang menolak migrasi massal. Jadi ada narasi yang saling bersaing. Dan tentu saja, saya rasa Jepang juga menjadi korban ideologi kiri. Dan sekali lagi, ada alasan mengapa ide-ide tersebut menjadi dapat diterima oleh pemerintah mereka. Ada beberapa kekhawatiran nyata dalam kehidupan, seperti angka kelahiran yang menurun. Semua hal ini penting. Itulah sebabnya mereka berpikir, oke, mungkin mari kita datangkan beberapa orang. Mungkin kita bisa mengendalikannya. Mungkin kita bisa memaksa mereka untuk berintegrasi dan berasimilasi. Tapi itu tidak berhasil, karena Anda tidak bisa meremehkan kekuatan Islam. Masyarakat Islam memiliki jalur eksistensi dan kelangsungan hidupnya sendiri. Ia juga bergerak ke arahnya sendiri. Ia juga memiliki berbagai unsur yang terlibat. Sebagian unsur itu masuk dan mereka berkata, ya, Anda tahu, kita harus mengambil alih. Jadi, berita yang akan saya perkenalkan ini benar-benar berita yang benar-benar mengejutkan. Jadi semuanya, tolong dengarkan dengan hati-hati. Baik, siap ya? Mohon perhatiannya. Karena polisi tidak bisa ikut campur, di Hokkaido terjadi teror yang menempati peringkat keempat di dunia. Wow, ada pemukiman orang Pakistan di Jepang. Terjadi peristiwa aneh di mana pemukiman itu muncul dan orang Jepang justru mengalami penganiayaan. Dan pemerintah melakukan hal yang persis sama seperti yang mereka lakukan di Barat. Mereka mulai membuat penduduk asli merasa seolah mereka lah yang salah. Mereka menyalahkan penduduk asli karena dianggap rasis. Dan mereka bahkan benar-benar menganiaya penduduk asli yang mengeluhkan adanya permukiman Pakistan di Jepang. Oke, saya akan mengatakan sesuatu yang mungkin tidak disukai sebagian dari kalian. Saya tidak akan mengatakan bahwa ada kekuatan jahat yang mengendalikan ini. Seperti yang saya katakan, ada kelompok kepentingan. Mereka semua mendorong apa yang menurut mereka terbaik untuk diri mereka sendiri. Dan pada akhirnya, tergantung seberapa kuat mereka, merekalah yang akhirnya membentuk arah masyarakat mereka. ですけれども、これね、マジで怖いところが、パキスタンってマジでやばい国なんよ。で、やばい人しかいないのよ。やばい人しかいない。Tapi ya, yang benar-benar menakutkan di sini adalah Pakistan itu benar-benar negara yang berbahaya. Jadi orang-orangnya juga kebanyakan berbahaya. Meskipun mengatakan hanya ada orang berbahaya di sana mungkin agak berlebihan, tapi begitulah Pakistan. Ini saya pinjam dari ex-nya Yamamoto Shinji-san. Menurut survei BBC Inggris ya, kadang-kadang ada yang bertanya sumbernya dari mana. Ini dari BBC Inggris. Dengarkan baik-baik ya. Nah, 70% orang Pakistan adalah hasil dari pernikahan sedara. Di dunia Arab, lebih dari setengah populasinya adalah hasil pernikahan sedara. Jadi begini ya, maksudku, jadi agak gimana ya? Pikirannya sekitar 55%. Makanya di Inggris, apa kamu hanya menggunakan beberapa... Mereka memperhatikan apa yang terjadi di Eropa, teman-teman. Beberapa orang Jepang memperhatikan apa yang terjadi di Eropa. Dan itulah sebabnya mereka tidak mau menerima semua itu. Tonton video terakhir ini.
Jadi umat muslim ini mengatakan bahwa mereka membutuhkan pemakaman sendiri. Mereka tidak punya tempat untuk mengubur. Jadi gubernur berkata, oke, kami akan menerima itu. Tapi kemudian warga setempat menolak. Lalu gubernur membatalkan keputusan tersebut. Karena itu memang akibatnya saya pribadi tidak menganggap itu buruk. Orang ini pindah dari Bangladesh ke Jepang dan saat ini tinggal di kota Isinomaki di komunitas muslim. Wah, itu subtitle yang buruk. Jadi begitulah. Seiring dengan kemajuan penerimaan tenaga kerja asing di dalam prefektur, agar umat muslim dan lainnya yang memiliki kebiasaan menguburkan jenazah dengan tenang, Gubernur Murai, subtitle ini memang buruk tapi saya hanya membacanya saja. Saya rasa Anda paham maksudnya. Jadi gubernur ini sekarang akan mengatakan, maaf, kami tidak bisa melakukannya. Gubernur Murai sedang mempertimbangkan pendirian. Ya, beliau sedang mempertimbangkan pendirian pemakaman di dalam prefektur. Namun karena semua wali kota dari masing-masing kota yang memberikan izin akhir menjawab dan mereka berkata, tidak. Mereka berkata, kembali saja. Deport, itu yang mereka katakan. Beginilah seharusnya Barat merespons di mana-mana. Jadi sekali lagi, ada berbagai faktor yang terlibat. Jadi bukan berarti Jepang sedang melawan balik atau Jepang tidak sedang ditaklukkan. Semua faktor ini sangat buruk. Semuanya terjadi dan membentuk Jepang. Mereka membentuk arah perkembangan masyarakat Jepang. Hanya waktu yang akan menentukan kemana akhirnya. Karena seperti yang saya katakan, ada begitu banyak faktor yang terlibat. Mari kita berharap beberapa dari enklave ini, seperti Australia, seperti Jepang, mereka mulai disusupi oleh ideologi global Marxis seperti ini. Tapi mereka mungkin tidak punya waktu untuk membangun pijakan di barat atau di enklave lainnya. Karena Eropa akan segera mengetahui, seperti yang bisa Anda lihat, apa yang terjadi di Spanyol. Sesuatu yang sangat buruk akan terjadi di Eropa. Penduduk asli mereka akan berkata, cukup sudah. Dan pada akhirnya, yang pada akhirnya akan menentukan arah masyarakat mereka.